Pemirsa, sebuah rumah yang jadi penyimpanan barang bekas di belakang Pasar Cibodas, Kota Tangerang, Banten terbakar. Banyaknya barang bekas yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Petugas dibantu warga mencoba memadamkan amukan si jago merah di sebuah rumah yang menjadi lapak barang bekas di belakang Pasar Cibodas, Jalan Hayam Buruk, Kota Tangerang, Sabtu pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar. Api diduga muncul dari korsleting listrik di rumah yang menjadi kontrakan ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api berhasil dipadamkan beberapa jam kemudian. Belasan rumah warga di Goa, Sulawesi Selatan porak-poranda setelah diterjang angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Detik-detik terjangan angin puting beliung ini direkam warga Palangga, Goa, Sulawesi Selatan. Dahsyatnya puting beliung bahkan berhasil menghancurkan atap rumah warga. Setidaknya, belasan unit rumah warga rusak parah. Tak hanya merusak bangunan, puting beliung yang datang bersama hujan deras menyebabkan sejumlah rumah warga tergenang. Itu, Bu. Oh, tidur Kak. Oh, tidur Ki. Iya, tidur Kak, baru kayak ada kurasa di atas putar-putar. Oh, angin kencang, Bu. Iya, Ini langsung angin kencang, Bu, ya? angin kencang. Iya, Bu. Jadi langsung gak kaget Pak, sekalinya baru keras hujan Pak. Jadi tidak bisa keluar. Iya. Air juga sempat masuk di rumah tadi. Iya, sempat karena di sini keras mentong hujan aja. Di samping terbuka juga di atas. Warga berusaha memperbaiki atap rumah yang rusak, mengingat hujan deras masih kerap turun di daerah ini. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Sejumlah pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan menggunakan drone untuk mengantarkan obat dan makanan kepada warga yang menjalani isolasi mandiri di atas kapal apung. Drone ini dinilai sangat membantu saat membutuhkan obat dalam waktu cepat. Sekelompok pemuda memanfaatkan drone untuk membantu mengirimkan obat dan makanan lewat udara kepada pasien positif COVID-19 yang tengah isoman di atas kapal apung milik pemerintah Kota Makassar. Drone dipersiapkan oleh tim Makassar Recover Drone Medic sebelum mengangkut barang serta memeriksa jalur udara dan kondisi angin yang tidak luput dalam sistem. Drone ini dinilai sangat efektif membantu tim gugus tugas COVID-19 sehingga tidak perlu waktu lama untuk mengantarkan obat ke tempat isolasi di tengah laut juga tanpa adanya kontak langsung. Kecepatan, kemudian akurasi tempat dan berkurangnya orang saling berhubungan akibat pengantaran ini, itu bisa diselesaikan dengan drone. Sehingga kami memilih drone untuk mensuplai obat. Tidak hanya pasien COVID-19 di atas kapal, namun drone ini juga mengantarkan obat ke rumah-rumah warga yang menjalani isolasi mandiri. Ada hal-hal yang merupakan kebutuhan tambahan atau kadang kebutuhan emergensi. Misalnya pasien tersebut tiba-tiba mengalami sakit kepala atau mungkin yang ada yang punya keluhan mah seperti hari ini yang kita antarkan. Kemudian ada tambahan kebutuhan vitamin, pun juga ada obat-obat spesifik yang diminta oleh tenaga kesehatan untuk dikirimkan, itu baru kami bertugas. Pemerintah Kota Makassar nantinya akan memperluas penggunaan drone ke pulau-pulau terdekat dan menyediakan pengiriman ke 800 pasien isoman di atas kapal yang berlabuh di Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Untuk mengenal lebih jauh sosok di balik drone pengantar obat dan makanan bagi warga yang menjalani isoman di atas kapal apung, kita terhubung dengan pilot drone Makassar Recover Medic Drone, ada Muhammad Dashisyara Dahyar. Selamat siang, Mas Dahyar. Selamat siang, Mas Wilson di studio. Mas Dahyar, bisa diceritakan pertama sekali memiliki ide untuk mengantarkan obat dengan menggunakan drone ini, ceritanya dari mana, Mas? Iya, jadi sebenarnya kalau ide awalnya itu memang dari Bapak Wali Kota Makassar sendiri, melalui program pada waktu itu ada isolasi apung di Makassar yang mana kita ketahui menggunakan kapal dari Pelni. Nah, untuk menjawab beberapa tantangan pada saat itu yang mana tidak selamanya
kita menggunakan shuttle boat atau speedboat untuk mengirimkan logistik maupun obat-obatan, maka dibutuhkan sebuah solusi teknologi yang mana yang jauh lebih efektif, lebih efisien, dan juga lebih cepat untuk menjawab tantangan tersebut. Kemudian Bapak Wali Kota memberikan tantangan tersebut kepada kita yang alhamdulillah bisa kita eksekusi dengan baik dengan beberapa persiapan-persiapan yang tentunya tidak hanya sekadar langsung terbang, tetapi melalui beberapa fase uji coba. Baik. Dan juga ada beberapa prototipe karena drone yang kami gunakan ini customized dan itu berhasil kami lewati alhamdulillah sampai bisa beroperasi seperti sekarang. Mas Dahyar, dalam sehari bisa berapa kali bolak-balik Mas untuk mengantarkan obat dan makanan? Karena kami sifatnya emergency Mas, kami sifatnya by request dari posko Satgas isolasi apung. Jadi kadang jumlahnya tentatif, tapi yang terbanyak itu di pekan-pekan pertama isolasi apung. Waktu itu masih ada ratusan pasien yang berada di kapal, itu frekuensi kita agak cukup tinggi waktu itu. Pernah sampai pengantaran sampai 5 kali pengantaran dalam sehari, seperti itu Mas. Nah, drone Mas ini bisa mengangkut hingga beban berapa kilo, Mas? Oh ya, untuk maksimum payload-nya kita, drone yang kita gunakan ini pernah kami mencoba itu sampai dengan hampir 6 kilo, meskipun secara theoretically itu bisa 4 sampai 4 kilo lebih, tetapi untuk ini kita memberikan batasan maksimum payload untuk obat-obatan hanya sampai 2 kilo, yang mana itu sudah lebih dari cukup untuk mengangkut kebutuhan medis, Mas. Baik, selain obat-obatan, makanan juga bisa ya Mas diantar. Makanan yang biasanya diantar seperti apa Mas? Dan apalagi kalau misalnya tadi 2 kilo kan berarti hanya makanan khusus yang bisa diantarkan. Iya, jadi kami menyediakan dari armada drone kita ada 3 yang merupakan delivery. Itu ada 1 yang khusus kita persiapkan untuk delivery makanan, termasuk pada saat itu kita ditantang apabila ada pasien isoman yang mempunyai kebutuhan makanan khusus. Itu 2 kilo sudah cukup lah untuk beberapa makanan-makanan yang mereka butuhkan. Tetapi pada pada operasional harian memang kami lebih banyak mendistribusikan obat, Mas. Baik, terima kasih Mas Dahyar atas informasinya dan juga waktunya. Kita harapkan semoga inovasinya berkembang kembali sehingga membantu lebih banyak warga lagi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Ini Siang. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ratusan pelajar di Kota Makassar berdesakan dan berkerumun saat mengantri vaksinasi COVID-19. Upaya penyelenggara meminta peserta menjaga jarak tak berhasil mengurai kerumunan. Antusiasme para pelajar untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 membuat peserta berdesakan hingga mengakibatkan kerumunan antrian. Kondisi ini memaksa petugas mengimbau dan mengatur peserta untuk menjaga jarak. Namun tingginya antusiasme peserta membuat petugas kewalahan. Dalam vaksinasi yang digelar alumni Akpol 95, 2.000 dosis vaksin Sinovac dan AstraZeneca disiapkan. Hal ini demi mendukung pembelajaran tatap muka yang akan segera digelar. Selain daripada masyarakat umum, kita pelajar dan kaum disabel ini. Kita pelajar itu dari SMK 1 dan juga dari pondok pesantren. Jadi kita memang target kita untuk usia remaja 12 tahun sampai 17 tahun yang kita utamakan, dan usia TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan MNC Peduli menggelar program serbuan vaksinasi di Pondok Pesantren Al-Quran Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Vaksinasi di Pondok Pesantren digelar agar para santri mendapatkan perlindungan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Seribu warga Kulon Progo, Yogyakarta mendapat serbuan vaksinasi yang digelar TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan MNC Peduli. Vaksinasi ini diikuti para santri, tenaga pengajar, wali santri, dan warga di sekitar Pondok Pesantren Al-Quran Wates. Dalam kegiatan ini, TNI Angkatan Laut dan MNC Peduli juga mengajak masyarakat untuk tetap disiplin dan patuh protokol kesehatan.
Demikian program yang dicanangkan oleh TNI Angkatan Laut dan sekaligus menunjukkan bahwa TNI Angkatan Laut berkomitmen akan mendukung program percepatan vaksinasi ke seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Membantu pemerintah dalam kegiatan vaksin ini sehingga diharapkan kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Semua sudah tervaksin dan tentunya kita akan kembali normal seperti dulu lagi. Melalui vaksinasi ini, TNI Angkatan Laut dan MNC Peduli turut berkontribusi guna membantu masyarakat mendapatkan vaksin dalam upaya menciptakan herd immunity. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Anissa Rizka, Fadoli Kushendarto, iNews melaporkan. Anggota DPRD adu mulut dan pukul meja saat rapat membahas dana COVID-19. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.